Channel YouTube Kipoin Cerita mempersembahkan kisah misteri Candi Watu di Jawa Tengah. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang anak bernama Andito. Sejak kecil, ia sangat suka membaca buku tentang sejarah dan tempat-tempat kuno. Suatu hari, ia mendengar cerita tentang sebuah candi tua yang berada tak jauh dari desanya, Candi Watu Kembang namanya. Konon, candi itu sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan menyimpan banyak misteri. "Ibu, besok aku diajak guru pergi ke Candi Watu Kembang. Andito ingin lihat langsung," seru Adit penuh semangat. Ibu tersenyum sambil mengelus rambutnya. "Boleh, tapi ingat ya, nak. Di tempat bersejarah itu kamu harus sopan, tidak merusak apapun, dan jangan buang sampah sembarangan." Andito mengangguk cepat. "Siap ibu." Malam itu, saking bersemangatnya, Andito tidur lebih cepat dari biasanya, dan terlelap. Udara terasa sejuk, pepohonan rindang, dan suara burung mengisi suasana sore. Namun ada hal aneh, candi yang dilihatnya tampak kusam, kotor, dan tak terawat, plastik di mana-mana. "Kenapa kotor begini?" gumam Andito. Tiba-tiba, tanah di dekat kakinya berguncang pelan. Dari balik reruntuhan batu candi, muncul sosok tinggi besar berwarna keabu-abuan, matanya bercahaya, dan berbulu seperti akar pohon. Tapi anehnya, makhluk itu tidak terlihat jahat, lebih seperti sedih. "Siapa kamu?" tanya Andito dengan suara gemetar. Makhluk itu berbicara dengan suara berat namun lembut. "Aku penjaga candi. Tempat ini dulu indah dan suci, tetapi manusia tak peduli lagi. Mereka membuang sampah sembarangan, dan merusak lingkungan, tolong ingatkan mereka." Andito mundur selangkah. Aku hanya anak kecil. Apa yang bisa ku bantu?" Penjaga candi berkata, "Kebaikan tidak dilihat dari besar kecilnya seseorang, tapi dari niatnya. Bila kamu menjaga tempat ini, maka keindahannya akan kembali. Jika kamu peduli, tempat ini bisa tetap indah. Janjilah padaku," suara penjaga candi memelan, "bahwa kamu akan menjaga lingkungan." Andito menelan ludah dan mengangguk kuat. "Aku janji." Tiba-tiba tanah kembali bergetar. Makhluk itu menyipitkan mata, dan perlahan wujudnya hancur menjadi pasir yang diterbangkan angin. Andito panik. "Hei, tunggu!" Andito teronjak kaget. Ternyata ia sudah berada di kamar, dan bukan di candi. "Adit, bangun, nak. Sudah pagi," kata ibunya sambil menggoyang pelan pundaknya. Andito mengusap mata. "Bu, tadi mimpi Andito ketemu penjaga candi. Dia bilang jangan buang sampah sembarangan." Ibu tersenyum geli. "Wah, mimpi yang bagus. Berarti kamu harus lebih hati-hati menjaga kebersihan hari ini." Andito mengangguk, masih terasa jelas rasa seram sekaligus ajaib dari mimpi itu. Andito bersiap berangkat bersama teman-teman sekolahnya. Mereka naik mobil bus kecil milik sekolah. Sepanjang perjalanan, Andito memandangi pepohonan dan bukit hijau dari jendela. Sesampainya di sana, Andito terkesima. Bentuk candinya hampir mirip dengan yang dilihat dalam mimpi, meski tentu saja tanpa makhluk besar yang menakutkan. Ibu guru berkata, "Anak-anak, ini adalah salah satu situs bersejarah yang penting. Perhatikan jangan naik ke bagian yang dilarang, dan jangan buang sampah sembarangan." Andito refleks tersenyum kecil. "Iya, siap ibu." Teman-temannya sudah asyik memotret dan melihat relief-relief pada dinding candi. Namun Andito justru memperhatikan sekitar, memastikan tidak ada sampah tergeletak. Ia memungut satu bungkus permen yang tertinggal di tanah. "Hei, Andito, kamu kayak petugas kebersihan saja," canda Dimas, temannya. Adit berdiri tegak. "Kita harus jaga tempat seperti ini. Kalau kotor, makin lama rusak. Kemarin aku mimpi ketemu penjaga candi, dan dia bilang kita harus peduli." Dimas tertawa kecil, tapi kemudian ikut membantu memungut sampah. "Ya udah, aku bantu deh. Biar penjaga candinya nggak marah." Ibu guru terkejut dan bangga. "Wah, hebat sekali. Kalian sadar sendiri untuk menjaga kebersihan. Memang beginilah seharusnya berkunjung ke tempat bersejarah." Andito merasa dadanya hangat. Ia melihat ke arah pintu candi, seolah sosok penjaga candi sedang mengintip, dan tersenyum dari balik bayangan. Setelah selesai berkeliling, rombongan kembali ke sekolah. Andito duduk di bangku mobil, sambil menatap langit cerah di luar jendela. Mimpi semalam terasa begitu nyata. "Penjaga candi," bisik Adit, "aku sudah menepati janji." Omat sing tertib micen sampahnya lur. Jaga kebersihan keindahan. Piraku iya anak buah nurek nyerenteng mah.